jawabnya Bang Kamru Samad, kemarin pertemuan antara Pak Surya dengan Pak Prabowo itu atas seizin Pak Jokowi atau atas perintah Pak Jokowi? Nah, itu yang bisa menjawab itu tentu Pak Jokowi sendiri yang tepat untuk menjawab, Mbak. Kan ini mewakili Pak Ya Prabowo kan? Gerindra. Nah, kalau kita lihat bahwa memang ini adalah sesuatu yang perlu dilakukan, apresiasi Pak Prabowo terhadap eh, pernyataan Pak Surya setelah KPU mengumumkan hasil pemilu dan menyatakan ucapan selamat, beliau proaktif tentunya untuk datang bersilaturahmi, apalagi tadi sejarah persahabatan beliau sudah cukup panjang. Nah, sejauh mana peran Pak Jokowi, tentu beliau memiliki peranan yang sangat penting, yang sangat signifikan dalam membangun kekerabatan dalam relasi politik antar keduanya. Mengingat Partai Nasdem adalah partai yang masih berada di dalam pemerintah saat ini dan terus eh, tentu terus berkomunikasi juga dengan Presiden Pak Surya dan juga Pak Prabowo sebagai tim atau bagian daripada pemerintahan yang ada. Jadi sesuatu yang dilaksanakan atas dasar kepentingan bangsa dan negara. Begitu, Mbak. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya, Mas Umam, seberapa besar sih sampai kapan sih peran Pak Jokowi ini terhadap Pak Prabowo? Apakah jangan-jangan menunggu sebagai ketua umum Partai Golkar ini juga menjadi bagian untuk mempertahankan Pak Jokowi agar bisa mengendalikan Pak Prabowo meski sudah tidak menjadi presiden? Wah, pertanyaannya memang ngeri-ngeri sedap. Begini, Mbak, secara teori dan juga berbasis pada realitas pengalaman sebelumnya, presiden yang sudah memulai untuk masuk di fase akhir pemerintahannya itu memiliki karakter yang politically decayed. Dia akan semakin melemah secara politik. Terlebih ketika kemudian dia tidak memiliki backup kekuatan politik yang memadai. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kalau misal Pak Jokowi tidak memiliki backup kekuatan politik yang memadai, maka kemudian pengaruh politik, terutama pada fase transisi kekuasaan, begitu juga masuk dalam fase kekuasaan baru yang dia sudah tidak memiliki kekuatan politik apapun. Karena seorang Jokowi bukan lagi seorang presiden, dia adalah ayah biologis dari seorang wakil presiden, kalau misal nanti sudah dilantik. Maka kemudian relatif tidak begitu memiliki pengaruh yang signifikan. Maka strategi yang belakangan muncul sejumlah informasi spekulatif di mana ada sejumlah upaya operasi politik yang mencoba meletakkan Pak Jokowi menjadi bagian dari top leader di Partai Golkar, maka itu bisa dipahami sebagai sebuah bagian dari wealth defense strategy. Wealth dalam konteks ini adalah upaya mempertahankan kepentingan politik, pengaruh politik dan sebagainya. Maka kalau misal kemudian hal itu bisa dilakukan, maka bisa jadi Pak Jokowi akan tetap relevan, akan tetap memiliki kekuatan politik untuk mempengaruhi bagaimana proses dinamika dan juga menentukan arah dari politik pemerintahan yang baru, sehingga dia tetap memiliki saham politik di pemerintahan yang baru. Tetapi kalau misal tidak bisa, maka bisa saja kemudian Pak Jokowi akan terpental dari ring tertinggi dalam kontestasi kekuasaan ke depan. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian harusnya diperhitungkan dengan matang oleh Pak Jokowi dan saya yakin Pak Jokowi juga keputusan-keputusannya, pilihan-pilihan politiknya untuk stay away dari PDIP misalnya, tentu beliau sudah siap dengan segala konsekuensi. Adapun konsekuensi politik yang kemudian nanti berpotensi menghantam balik beliau, harusnya semua itu sudah diperhitungkan dengan matang. Oke, nah